Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita berjumpa kembali dengan traveling motivasi. Teman-teman sekalian, mari kita gali kemampuan kita, kemampuan diri kita. Apa yang kita miliki, sumbangkan untuk teman-teman kita yang lain. Dengan Anda selalu menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang Anda berinteraksi dengannya, maka itu sangat bermanfaat bagi mereka. Di video saya sebelumnya, saya menerangkan tentang traveling yang dibayar. Traveling gratis, tapi mendapat bayaran. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa dibayar. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan, terutama traveler muda atau traveler pemula, bagaimana caranya supaya menjadi traveler yang dibayar. Yang jelas, bagaimana caranya? Ya harus belajar. Terlebih dahulu harus mau traveling. Jika punya waktu yang luang, ya, mulai dari traveling lokal, belajar berinteraksi dengan orang lain, gali kemampuan Anda dalam berkomunikasi, karena yang sangat dibutuhkan di saat kita menjadi seorang traveler, yang harus kita punyai adalah komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Kita bisa menggali potensi kemampuan kita dalam berkomunikasi. Ini satu hal yang luar biasa yang jarang dimiliki orang lain, terutama yang tidak suka atau tidak pernah melakukan traveling. Ya. Tapi bagi anda para muda yang punya bakat, dan saya kira anak muda sekarang banyak sekali yang sangat mudah berkomunikasi, mudah berteman atau banyak teman. Ini satu pelajaran. Dan jadi sebelum melakukan traveling, belajarnya di saat kumpul-kumpul dengan teman-temannya, belajar bagaimana berkomunikasi dengan teman yang baik. Umpamakan itu adalah teman-teman yang baru yang kalian temui. Kalian mencoba menggali. Karena pemuda sekarang sebenarnya kreatif, punya kemampuan. Namun banyak yang suka diam, mungkin nggak tahu untuk mempergunakan kemampuannya, atau mungkin gimana, atau memang karena malas. Karena kebanyakan saya lihat anak-anak muda sekarang itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa yang mereka miliki, ya, punya itu kemampuan berkomunikasi yang hebat, namun kadang-kadang dikalahkan dengan sifat malas yang mereka miliki. Lebih baik tidur daripada banyak teman. Padahal seharusnya para muda sebagai penerus yaitu bangsa ini, negara ini, itu seharusnya bagaimana menjadi kreatif, menggali kemampuannya agar menjadi nantinya pemuda-pemuda yang harapan bangsa. Nah, itu seperti itu. Karena banyak yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk negara ini, itu sangat berarti untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman para muda, jika ingin menjadi traveler yang hebat, perbanyak dulu, perbanyak belajar traveling boleh sendiri, boleh dengan teman-teman, tapi harus ada rencana.
direncanakan saat traveling nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada skenario-nya agar supaya di saat Anda para muda, di saat traveling nanti tidak nanti di sana baru mikir saya mau ngapain, kan gitu. Ini yang tidak benar. Jadi harus memang dirancang dari awal, direncanakan dengan baik. Nah, setelah di perjalanan ke praktekan, umpamakan bahwa Anda sudah menjadi traveler yang beken, yang sudah terbiasa, yang sudah berpengalaman, kan seperti itu. Apabila teman-teman sudah melakukan hal seperti ini, boleh menghubungi, mungkin coba datang silaturahmi kepada perusahaan-perusahaan yang biasa mengantar wisatawan ke tempat-tempat wisata, menawarkan jasa bahwa saya punya seperti ini, saya mau punya kemampuan seperti ini yang dibutuhkan untuk wisatawan. Jika Anda membutuhkan saya, bisa telepon saya dengan nomor telepon ini seperti itu. Ya jalan-jalan, jadi sekedar nggak berarti harus langsung diterima di situ, tidak. Tapi menawarkan diri, mungkin di tempat Anda ada beberapa banyak, hanya itu perusahaan-perusahaan, ada yang kecil-kecil, ada yang sifatnya pribadi, bisa dihubungi. Jadi di saat ada wisatawan lokal maupun mancanegara, itu bisa. Kalau kita punya kemampuan berbahasa, maka itu sangat bagus untuk kita menjadi traveler yang berbayar. Jadi sambil traveling kita dibayar. Kita dibayar, bukannya membayar, tapi kita dibayar. Dicukupi kebutuhan kita di saat perjalanan. Tapi tentunya sebelum itu semua harus kita belajar agar kita bisa menguasai apa yang kita kerjakan. Begitu teman-teman. Apakah wisata umum, apakah wisata rohani. Nah, jadi tempat-tempat wisata sebelumnya, ya, kita sudah pernah datang ke sana, kita sudah tahu seluk-beluk tempat wisata tersebut jika kita menjadi pemandu wisata. Dan jika kita jadi pemandu wisata, tentunya kita di dalam perjalanan pun kita sudah menyampaikan kepada rombongan bahwa begini, macam-macam panduan yang kita sudah sampaikan kepada mereka. Sampai di tempat wisata kita sudah tahu harus bagaimana rombongan kita ini, wisatawan yang kita antar ini kita harus bagaimana. Itu kita sudah tahu. Kenapa? Dari mana kita tahu? Karena kita sudah belajar seperti itu teman-teman sekalian. Dan hal ini traveling yang bisa dijadikan sebagai penghasilan untuk penopang rumah tangga kita. Dan tidak sedikit traveler yang memanfaatkan hal itu. Di samping hobi untuk traveling, kedua punya kemampuan dan mampu menggali kemampuannya dan memanfaatkannya. Jadi bisa sebagai sampingan, bisa sebagai memang pekerjaan, karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang punya profesi memang sebagai pemandu wisata, tidak sedikit. Tapi ada juga memang sebagai sampingan saja. Jadi hanya di saat-saat tertentu dia punya pekerjaan khusus, tapi karena dia juga hobi traveling dan dia juga punya kemampuan dan punya cita-cita ingin membagi pengalaman yang dia punya. Dengan pengalaman ini bisa menjadikan, bisa jadi duit, bisa jadi income yang bisa menghidupi rumah tangga kita. Itu jika yang sudah berkeluarga. Kalau yang masih jomblo, nah itu yang jelas tidak merepotkan orang tua. Dan hal ini pekerjaan ini tidak memalukan, tapi malah bagus, tambah banyak. Kita di samping berinteraksi dengan rombongan kita sendiri, orang yang kita pandu,
kita bisa berinteraksi dengan rombongan-rombongan orang lain. Jadi wisatawan-wisatawan yang lain, apakah lokal, mancanegara, bisa. Dan kita di situ bertemu bermacam-macam suku, bahasa, bangsa, dan banyak lagi. Jadi saran saya kepada teman-teman para muda, belajarlah, gali kemampuan Anda, jangan bermalas-malasan. Karena kemajuan bangsa dan negara ini terletak di pundak Anda para muda. Anda punya tanggung jawab yang besar. Untuk itu jangan bermalas-malasan. Mari berjuang. Karena sekecil apapun yang Anda perbuat untuk bangsa dan negara ini, itu sangat berarti. Jangan mengatakan bahwa Anda hanya rakyat kecil. Justru negara dan bangsa ini bisa tegak dan kokoh. Itu dari bawah, bukan dari atas. Karena yang di bawah lah yang banyak. Kalau hanya para pemimpin bisa dihitung sekian-sekian. Tapi kita yang di bawah sangat banyak. Dan itulah menjadi kekuatan bangsa dan negara ini. Untuk itu, para muda, mari berjuang. Gali kemampuan diri Anda. Tunjukkan bahwa Anda mampu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.